Kemudian setelah divalidasi, kemudian kita ada namanya pelatihan PTK Merdeka Belajar kemarin itu untuk orang tua murid dan guru-guru. Alhamdulillah kita lulus walaupun predikatnya cuma sebagai penggagas. Ya nggak apa-apa, yang penting kita lulus dulu dah. Jadi kalau andai kata ada beberapa sekolah yang belum dibuka, Bapak Ibu sekalian, jawabannya adalah karena mereka belum mengikuti alur tentang PTM. Ya mungkin, bukan mungkin ya, SD Batu Ampar 12 belum, SD Batu Ampar 02 belum, 01 sudah, 06 sudah, kemudian 05 sudah, 07 sudah, 11 sudah, 10 sudah. Itu jadi di Batu Ampar pun tidak semua sekolah yang sudah dibuka. Jadi ini kesempatan berharga, kesempatan emas untuk Bapak Ibu guru sekalian membaktikan diri kita kembali dengan mengadakan belajar tatap muka. Bapak Ibu sekalian, kemarin itu tenaga Dinkes ya, Dinas Kesehatan berjuang bagaimana caranya mengatasi lonjakan daripada COVID-19 ini dengan cara melakukan vaksinasi besar-besaran. Alhamdulillah sekarang sudah terlihat hasilnya. Nah, kemarin juga saya menganjurkan kepada atas instruksi dari pimpinan kepada murid kita yang berusia 12 tahun ke atas untuk melakukan vaksin. Dalam hal ini ada beberapa yang sudah melakukan, ada juga yang belum. Nah, jadi untuk kegiatan tatap muka besok hari Senin itu ya, kita akan mulai dari kelas 1 dan kelas 4 dulu. Ya, jadi hari Selasa sekolah kita disinfektasi, kemudian untuk hari Rabu kelas 2 dan kelas 5, untuk Jumat itu kelas 3 dan kelas 6. Nah, durasi waktunya untuk anak kelas 1, anak kelas 2 itu durasinya 120 menit. Ya, anak kelas 3 durasi waktunya 150 menit sampai 180 menit. Kemudian untuk anak kelas 4, 5, 6 durasi waktunya itu 3 jam. Jadi 180 menit ya. Nah, kemudian apabila nanti terjadi emergency break, umumnya ada kasus nih di sekolah kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita nanti lapor ke pengawas, kemudian ke Paskes terdekat, mungkin Puskesmas ya, kemudian menginformasikan kepada semua warga satuan pendidikan, melakukan isolasi mandiri untuk yang terpapar itu, dan kemudian melakukan tracking ya. Sekolah diinspektan, menghentikan tatap muka sementara, kemudian melanjutkan PJJ setelah 2 minggu berhenti ya. Nah, tapi tetap kegiatan blended learning tetap berlangsung. Bapak Ibu sekalian, nah ini jadwalnya ya, belajaran jadwal tatap PTM tersebut. Untuk kelas 1 ya, kita mau masuk kelas 1 dan 2 masuknya itu jam 7 ya, jam 7. Jadi ini saya ralat kembali yang ada di kemarin teman-teman yang udah sosialisasi bahwa untuk kelas 1 2 masuknya pukul 7, kemudian untuk kelas 3 pukul 7. Nah, untuk kelas 4, 5, 6 itu masuknya pukul 7.30. Jadi agar tidak bersamaan. Nah, untuk Bapak dan Ibu guru yang pada hari itu melaksanakan pelajaran tatap muka, Bapak Ibu handkey seperti biasa. Jadi sebelum pukul 6.30 harus sudah tiba di sekolah. Ya, harus sudah tiba di sekolah, kemudian menyambut anak-anak, kemudian mengarahkan anak-anak kelasnya di mana, karena kan kalau andai kata satu kelas diizinkan 32 orang anak ini,
tetap harus kita bagi 2. Ya, jadi satu kelas itu maksimal 16 orang anak, ya. Ini, jadi hari Senin, Selasa tidak kita pergunakan sekolah, hari Rabu untuk kelas 2 dan kelas 5, hari Kamis untuk disinfektan, kemudian hari Jumat itu untuk kelas 3 dan kelas 6. Nah, adapun alur masuknya begini Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti masuk dari pintu depan itu, bukan gerbang kecil ya, gerbang besar ya. Kemudian suhu tubuhnya dicek nanti oleh petugas, mungkin Pak Dodo atau Pak Hendra secara bergiliran. Kemudian setelah itu anak mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Ini banyak tempat cuci tangan di sekolah, insya Allah udah kita siapkan gitu ya. Baik yang di kantin, di belakang sekolah, di samping sekolah, di depan kantor, atau di kelas 1 juga sudah kita buatkan ya. Di kelas 1 itu udah ada 2 wastafel. Kemudian disambut oleh guru dengan tidak bersalaman. Jadi salamannya cukup gini aja kali ya. Ya. Disambut oleh guru tidak bersalaman. Kemudian setelah ini anak menuju ke ruang kelas ya, melalui tangga. Artinya itu kan tangga kita cuma 1 ya. Untuk kelas 1 nggak usah naik ya. Untuk kelas 1 nggak usah naik, bahkan mungkin nanti kelas 2 juga sebagian di bawah, nanti sebagian di atas. Ya, nanti akan kita musyawarahkan lagi dengan Bapak Ibu guru ya. Kemudian setelah masuk ke kelas disambut oleh Bapak dan Ibu guru di kelas. Nah, begitu juga dengan pulang. Jadi kan itu ada tangga, ada kiri kanan ya. Jadi nanti karena kita tangganya cuma 1, jadi pulang melalui tangga utama, kemudian keluar sama nggak pakai di belakang, semua keluar dari depan ya. Tadinya kita sempat berpikir dari depan dan belakang gitu ya. Jadi kita tetap biar ada pengawasan. Jadi Bapak Ibu yang akan menjemput ya, yang akan menjemput anaknya nanti jangan berkerumun ya Bapak Ibu sekalian. Tolong diatur ininya. Tapi kalau andai kata Bapak Ibu mengusulkan, Pak, bagaimana kalau kita jemputnya dari belakang? Boleh. Nanti kita akan bukakan pintu dari belakang ya. Kita akan bukakan pintu dari belakang. Jadi ingat, orang tua yang mengantar juga tetap harus menjaga 5M, menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Ini yang paling penting ya, dan membatasi mobilisasi, artinya ya ngobrol-ngobrol gitulah. Jadi kalau mau jemput nanti kan kelas 1 sampai jam 7 sampai jam 9. Jangan dari jam 7 sudah di sekolahan ya. Udah Bapak Ibu aktivitas dulu, nanti kira-kira jam 9 udah tiba di sekolah, anaknya turun, tinggal nanti langsung pulang. Ya. Nah, ini waktu masuk, waktu pulang dilakukan secara bergantian atau bergilir. Nah, kemudian kuotanya 51 kelas itu 50%. Jadi cuma 16 orang. Jadi kelas 1 nanti kita bagi jadi 2 ruangan. Ya, kemudian satu hari yang masuk 4 rombel, berarti ada 8 ruangan yang kita pakai. Untuk kelas 3 berarti ada 3 kali 2, 6 ya. 6 ditambah, jadi ada 10 ruangan tuh pada waktu bersamaan kelas 3 dengan kelas berikutnya. Kelas 3 dengan kelas 6. Nah, ini informasi mengenai KBM. KBM itu tidak ada istirahat Bapak Ibu ya. Jadi seragam disesuaikan dengan jadwal sekolah. Umumnya kalau yang masuk hari Senin berarti pakai bajunya putih-putih. Kalau hari yang masuknya hari Rabu berarti itu pakai bajunya pramuka. Kalau yang masuknya hari Jumat berarti pakai baju Muslim. Ya, siswa wajib menggunakan masker dan membawa masker cadangan.
Walaupun insya Allah di sekolah juga kita menyiapkan ya. Siswa wajib membawa minum dan hand sanitizer. Siswa wajib membawa alat tulis sendiri. Tidak diperbolehkan untuk meminjam alat tulis kepada teman. Selama di sekolah, siswa tidak boleh membuka masker kecuali untuk makan dan minum. Ya, oh ini salah nih. Sorry, ini nggak adopsi. Ya kerjasama tim PTM sekolah dan orang tua murid dalam hal ini komite. Jadi kita membuat satgas. Kemarin saya sudah memberikan arahan, mudah-mudahan sudah di ini ya sama sama komite. Jadi nanti komite sekolah beserta Korlas membantu kita dalam mengawasi kegiatan belajar mengajar ini. Jangan sampai terjadi pelanggaran, jadi mengingatkan jangan sampai nanti sebelum baru berjalan beberapa hari sekolah kita ditutup gara-gara banyak pelanggaran. Jadi minta tolong Pandang sebagai ketua Satgas hari ini ada Pandang ya, dan nanti berkolaborasi dengan orang tua murid yang ditunjuk sebagai Satgas untuk membantu terselenggaranya pelajaran tatap muka. Oke, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini sebentar, ini jadi ada dua. Kenapa, Mas? Pak Jat, kenapa Pak Jat? Untuk ayah bunda yang sudah bergabung, sambil diisi presensi kehadiran ada di chat Zoom ya. Anang jangan. Oke, kita lanjutkan ya, teman-teman. Mohon maaf, saya pakai dua nih, jadi di 01 dan 06 secara bersamaan. Jadi harus jawab tadi pertanyaan. Jadi kita masuk kesimpulannya, anak-anak tuh 1 minggu 1 kali. Kemudian untuk yang hari-hari yang lainnya bagaimana Pak? Apakah nggak belajar? Tetap belajar ya. Jadi dengan menggunakan metode belajar blended learning ya. Dengan menggunakan belajar metode blended learning. Jadi kan itu kalau andai kata contoh yang kelas 1, itu kan maksudnya hari Senin, nanti hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya mereka tetap mengadakan kegiatan mengajar dengan cara belajar dari rumah ya. Nah sekarang apa sih blended learning itu?
Blended learning. Apa itu blended learning? Blended learning adalah pembelajaran yang menggabungkan aspek kegiatan tatap muka, pembelajaran online, dan kegiatan praktek. Lalu, mengapa harus blended learning? Dan bagaimana proses blended learning? Sebelum kita bahas mengapa harus blended learning, mari kita cari tahu mengenai jenis-jenis pembelajaran sebelumnya. Pertama, kenalkan dulu, ini Bu Sevi, dan ini Ima. Baiklah, yang pertama, pembelajaran dengan tatap muka. Pembelajaran dengan tatap muka melibatkan secara langsung Bu Sevi, Ima, dan teman-teman Ima di waktu dan tempat yang sama. Bu Sevi menyampaikan materi, Ima dan teman-temannya memahami materi. Kelebihan dari pembelajaran ini adalah Ima bisa berinteraksi secara langsung dengan Bu Sevi, Ima juga bisa berdiskusi langsung dengan teman-temannya. Tapi banyak kekurangan dari pembelajaran ini, diantaranya waktu tidak fleksibel. Jika Ima belum paham, penyampaian materi dari guru tidak bisa diulang. Pembelajaran online. Pembelajaran secara online atau biasa disebut dengan e-learning memungkinkan Ima untuk menyimak materi melalui siaran langsung dari Bu Sevi lewat jaringan internet atau siaran ulangnya, atau juga bisa melalui e-modul yang dengan mudah dibagikan melalui internet. Dengan pembelajaran online, Ima dapat dengan bebas menentukan kapan akan mulai belajar. Ima juga bisa berinteraksi dengan Bu Sevi atau dengan teman-temannya melalui pesan online. Tapi ketika Ima bertanya melalui pesan online, dia tidak bisa memastikan kapan akan mendapat respon dari Bu Sevi, sehingga butuh waktu lama lagi untuk memahami materi. Setelah Ima belajar, kemudian ujian, kemudian belajar lagi, dan ujian lagi. Ima mungkin saja lupa dengan apa yang dipelajari sebelum-sebelumnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, harus ada kegiatan praktek berdasarkan materi-materi yang telah dipelajari. Dengan kegiatan yang mengandung problem solving, materi akan lebih melekat dalam ingatan Ima. Nah, blended learning menggabungkan ketiga cara belajar tersebut menjadi satu kegiatan utuh untuk menutupi kekurangan pada pembelajaran lainnya. Pada proses blended learning, Bu Sevi mengajar Ima dan temannya di kelas secara langsung. Ima bisa berinteraksi secara langsung dengan Bu Sevi dan bisa berdiskusi dengan teman-temannya tanpa takut menunggu balasan pesan. Jika Ima belum paham, Ima bisa mengulang materi yang dibagikan Bu Sevi. Bisa bertanya lagi jika ada kelas Bu Sevi di pertemuan berikutnya. Ima bisa memilih waktu yang tepat untuk belajar sendiri. Jika Bu Sevi berhalangan hadir, maka Bu Sevi bisa membagikan materi secara online atau juga bisa siaran langsung online. Ditambah lagi dengan kegiatan praktek setelah pemberian materi, maka Ima akan lebih mengingat apa yang telah dipelajari. Proses belajar yang tepat dan fleksibel ditambah dengan kegiatan praktek akan mempermudah Ima dan Bu Sevi. Siap untuk menerapkan blended learning? Selamat belajar dengan blended learning. Jalan dulu aja Bu ya. Gitu ya. Jawab lagi Pak ya, kabar. Ya. Tadi kan nama itu. Nah, ini teori tentang blended learning. Jadi pembelajaran tatap muka 1 hari, 4 harinya pembelajaran di rumah. Gitu, Bapak Ibu. Kemudian bagaimana pada hari tersebut peserta didik yang berhalangan? Jadi kalau ada yang tidak hadir, ya, yang berhalangan, jadi guru memfasilitasi bagi peserta didik yang berhalangan sakit atau izin dengan video conference, video call lah, termasuk untuk peserta didik yang tidak diizinkan untuk tatap muka dengan orang tuanya, begitu ya. Jadi ekstra keras nih. Ini apa? Nah, pada waktu pagi hari ya, itu kan ada, kita membagi kelas berdasarkan ini ya, berdasarkan klasifikasi. Nanti ada berarti kelas 1A, ada A1, ada A2, kelas 1, kelas 1A,
1112. Jadi absennya yang nomor 1 sampai dengan 16, kemudian 17 sampai dengan 32 apabila kegiatan ini dilaksanakan di sekolah. Ya, jadi nanti teknisnya Bapak Ibu guru tolong. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh ayo ayo, yo ayo ayo, yo ayo ayo. Saat di jalan, jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu. Yo oh ayo ayo. Sampai sekolah, cuci tanganmu dulu, pakai sabun selalu. Yo oh ayo ayo, yo ayo ayo, yo ayo ayo, yo ayo. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, itu kebiasaan nanti akan saya share lagu ini di grup biar dihafal ya. Biar dihafal. Jadi nanti dari rumah tolong anak-anaknya dibekali dulu dengan sarapan gitu ya. Dengan sarapan. Walaupun yang nggak terbiasa sarapan harus dipaksa sarapan. Karena di sekolah kantin tidak boleh dibuka Bapak Ibu ya. Ya, kantin tidak dibuka dulu. Jadi anak-anak ya harus bawa bekal dari rumah. Tentunya itu juga kemarin sempat dari diskusi tidak diperbolehkan karena pada saat akan makan berarti kan buka masker. Nah, nanti kita kondisikanlah bagaimana caranya, tekniknya supaya buka maskernya itu jangan terlalu lama. Nah, kemudian tata tertib selama pembelajaran tatap muka. Yang pertama harus mematuhi 5M yang tadi menjaga jarak, memakai masker, kemudian mencuci tangan dan sebagainya, menghindari kerumunan. Kemudian yang kedua memakai masker dengan pesil ya, serta membuat cadangan masker. Kalaupun umpamanya nggak ada, insya Allah sekolah menyiapkan. Kemudian membawa hand sanitizer dan bekal serta botol minum. Yang keempat, wajib membawa alat tulis, buku sendiri, dilarang membawa tips dan meminjamkan alat tulis kepada temannya. Tolong diperhatikan Bapak Ibu guru ya, hal yang semacam ini jangan dianggap remeh, jadi karena akan menjadi tempat penularan yang baru. Siswa diantar sampai batas pagar, jadi orang tua murid gak boleh masuk-masuk ya. Mohon izin, orang tua murid nggak boleh langsung masuk ke sekolah kecuali satgas ya, kecuali satgas. Kemudian orang tua dilarang masuk ke area sekolah kecuali orang tua yang dibantukan. Nah, ini tadi ya. Yang ketujuh, jangan memaksakan peserta didik pergi ke sekolah apabila dalam keadaan sakit. Jadi kalau dalam keadaan sakit lapor aja ke bu gurunya ya. Bu gurunya, Bu, anak saya sakit, jadi hari ini tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar. Peserta didik yang suhu tubuhnya 37,3 saat masuk sekolah akan diarahkan ke ruang isolasi yang lebih ya. Yang lebih nanti ruang isolasinya ada di tempat UKS. Jadi nanti minta akan kita hubungi orang tua muridnya untuk dijemput. Kemudian pastikan orang tua murid mengumpulkan surat persetujuan orang tua murid, batas terakhirnya tanggal 29. Nah, ini kemarin mudah-mudahan sih udah di-share ya. Atau dibagikan, kalaupun belum di saya ada, nanti bisa ngambil korelasinya ya untuk dibagikan kepada orang tua murid dan segera dikumpulkan agar kita bisa tahu berapa banyak yang diizinkan dan berapa banyak yang tidak diizinkan ya. Dan kita untuk menentukan strategi pembelajaran yang harus kita buat di kelasnya masing-masing. Bapak Ibu sekalian, ayo kita sukseskan
pembelajaran tatap muka di SDN Batu Ampar 06 ini. Mudah-mudahan rasa rindu, rasa kangen, kemudian rasa jenuh, kemudian ada juga ibu-ibu yang stres. Dengan adanya ini menjadi setidaknya sedikit solusi lah dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, monggo silakan raise hand terlebih dahulu. Raise hand, kemudian nanti dari kelas berapa, mungkin silakan Bu Lia untuk difasilitasi. Terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan kepada kami. Baik, kepada ayah bunda semua, barangkali ada yang ingin bertanya terkait mekanisme pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Tuh ada Oke, Bunda Sabrina tuh. Sabira, Pak. Silakan. Hah? Silakan, Bu Sabira. Di-unmute terlebih dahulu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak, sebetulnya sih bukan bertanya ya. Kebetulan saya udah sampaikan juga hal ini ke putri saya semalam. Saya tanyakan ke putri saya, gimana? Kamu siap? Kita mau masuk sekolah. Seminggu 1 hari, hari Jumat, itu hanya 3 jam. Karena saya, gini maaf Bapak, kebetulan saya kalau sama putri saya itu memang lebih ke bertanya ya, bukan saya yang kasih statement ke anak-anak saya. Jadi saya menunggu dia merespon juga. Dia sampaikan ke saya agak ragu ya katanya. Kenapa? Aku bilang belum siap, kata dia seperti itu. Gimana ya Bapak? Saya sudah coba untuk tanya lagi, tapi dia bilang boleh nggak ya pun aku tunggu 1 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan untuk lihat gimana apa teman-teman, baru aku mau coba, kata dia seperti itu. Gitu Bapak sih sebetulnya. Jadi ini bukan surat izin persetujuan orang tua ya, jadi surat izin persetujuan anak jadinya. Oh iya dong Bapak ya, kan yang ngejalanin juga anak kita ya. Ya betul. Jadi saya tipenya yang ya mohon maaf ya. Demokrasi. Gak apa-apa sih Bunda, gak ada masalah. Kita nggak maksa Bu. Kita nggak maksa anak mau selamanya BDR juga nggak masalah. Ya nggak ada masalah. Yang jelas ini salah satu upaya kita nih untuk mengatasi permasalahan yang keluhan-keluhan daripada orang tua murid. Dan kebetulan sekolah kita diberikan kesempatan gitu lah, kesempatan untuk membuka sekolah. Kalau Bunda Sabira merasa saya cukup belajar dari rumah aja, monggo. Kita nggak maksa Bu. Ya. Sebetulnya sih nggak gitu juga ya Bapak. Menurut saya itu sesuatu yang baik ya kita awali. Ya. Saya juga coba untuk siapkan gitu ya. Betul memang sebetulnya awalnya saya keberatan, tapi setelah saya pikir ya kasihan juga anak-anak seperti ini terus. Kemudian saya coba sampaikan ke anak saya, tapi ternyata seperti itu. Jadi mungkin saya mau lihat 1 pertemuan ke depan, sesudah itu ya Bapak mohon maaf saya sampaikan. Bu, jangankan anak ibu Bu, guru saya pun ada yang nggak siap Bu. Guru saya pun ada nggak siap untuk menghadapi kegiatan belajar mengajar tatap muka itu. Tapi saya memberikan pengertian bahwa kita tuh punya kewajiban gitu loh. Kewajiban untuk melayani anak, melayani murid dengan sebaik-baiknya kepada ini. Karena udah terbiasa 2 tahun gitu loh Bu. 2 tahun. Jadi untuk membiasakan anak bangun pagi gitu ya. Untuk membiasakan anak kembali normal itu perlu waktu. Jadi kalau andai kata saran saya, kalau andai kata ibu mengizinkan ya monggo dibuatkan surat persetujuan orang tua. Kalau nggak diizinkan ya nggak apa-apa. Tapi kalau nanti anak-anak saya jadi kepengen nih ikut sekolah kayak temennya, ya itu silakan nanti dibuatkan surat persetujuannya ya Bu ya.
Iya, betul, baik Pak. Kalau bangun pagi sih sebenarnya nggak masalah ya Pak, karena biasa bangun jam 3:30 anak-anak sholat malam Ya, dulu. jadi mereka sekarang kebiasaan bangunnya juga ini harus, aduh subhanallah. Bukan hanya anak ibu, termasuk anak saya juga yang biasanya bangunnya tuh subuh-subuh udah pada bangun. Ya sekarang karena PDR ini anak kan ikut nih ya. Jadi bangunnya tuh baru jam 6 baru bangun. Jadi harus ada penyesuaian lagi ya Bu ya. Tapi tetap kita komitmen supaya bagaimanapun juga pendidikan ini harus disukseskan gitu loh. Harus disukseskan. Kita khawatir Bu kalau andai kata begini terus itu satu generasi kemarin itu khawatiran daripada pimpinan kami ya, satu generasi nanti akan terpotong subhanallah, itu yang kita khawatirkan. Makanya kita berusaha dengan berbagai macam cara untuk bisa mengatasi kendala-kendala yang ada di lapangan. Masa negara lain udah ada kegiatan nonton bola sampai teriak-teriak gak pakai masker, kita masih aja maskeran terus belajar dari rumah. Mau sampai kapan gitu ya? Mau sampai kapan? Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ya Bapak Cinta Kasih atau Ibu Cinta Kasih nih. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Resen berikutnya. Saya bilang aja, saya tunggu pimpinan dulu nanya. Mama Rafa, resennya bukan angkat tangan, Bu. Nggak apa-apa, nanti Bu Lia kasih kesempatan setelah ini mamanya Rafa ya. Baik, Pak. Nanti setelah kita kasih boleh Mama Rafa untuk Pak Joko mau. Ya. Oke, Bunda Cinta boleh di-unmute. Masih slow respon Bapak. Ke Bunda Rafa dulu aja ya. Ya, monggo. Silakan Bunda Rafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mama Rafa Wahyu Ramadan dari kelas 6B. Menyimak dari yang Bapak sampaikan tadi kan berarti siswa itu harus diantar dan dijemput ya, Pak ya? Iya. Nah, kalau diantar setiap hari sih bisa, Pak. Tetapi kendalanya terkadang kami untuk pulangnya itu nggak bisa jemput. Memang nggak setiap hari, tapi kadang kan kakaknya juga ada kegiatan di sekolah. Karena di sekolahnya juga ada agenda tatap muka, masih dalam proses. Nah itu apakah bisa Pak siswanya pulang sendiri tanpa dijemput gitu? Ya, boleh Bu. Boleh. Tapi Ibu sarankan ya, pulangnya tuh jangan sampai belok-belok. Tadi kan ada cerita itu kita di lagu yang tadi itu ya. Jadi setelah pulang yang dilakukan itu adalah bersih-bersih. Ya. Bersih-bersih, mandi gitu kan. Ada di itu alat-alat yang sudah di ini. Jadi tujuannya untuk memproteksi diri kita sendiri, Bu. Jadi kan kalau andai kata yang kalau normal pulang ke sekolah dari sekolah ke rumah udah gitu. Sekarang disuruh mandi itu ya Bu ya. Baik, baik. Jadi setelah pulang sekolah tuh mandi ya kamu gitu ya. Siapa? Yang bersih pakai sabun yang ada untuk membasmi kumannya. Silakan yang lain. Terima kasih ini Pak. Rehan. Mamanya Rehan mulia. Baik, silakan kepada Ayah Bunda dari Muhammad Raihan Putra Kurniawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin untuk bertanya, karena kan kelas itu dibagi menjadi 2 sesi, maksudnya 2 ruangan. Berarti kelas 3C itu ada 2 ruangan, yaitu 3C yang pertama dan 3C yang kedua. Yang mau saya tanyakan itu apakah gurunya itu ada, maksudnya stay di situ ataukah nanti bolak-balik di ruangan 1 di ruangan 2. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibunya Rehan ya, Rehan. Jadi untuk pelaksanaan teknis nanti kita akan memanfaatkan guru bidang studi, Bu. Jadi walaupun mereka nggak mengajar di kelasnya Ibu, tapi tetap dipantau oleh guru yang lain.
Jadi selain guru yang yang bersangkutan itu mengajar di kelasnya, dibantu juga dengan guru-guru yang akan membackup di kelas yang berikutnya. Jadi nggak dibiarkan begitu, Bu. Ya satu guru nggak menghandle 2 kelas gitu, ya. Begitu, mamanya Rehan. Ada lagi yang lain? Baik, barangkali ada yang ingin menyampaikan pertanyaan lain. Mungkin Ini ada yang belum jelas. Surat persetujuan orang tua sudah beredar belum, Bu Lia? Sudah, Pak. Dan sudah diserahkan ke Korlas. Dari Korlas pun sudah diserahkan kepada wali kelasnya masing-masing. Oh gitu. Ya, Makasih, Bu Lia. dari wali kelas Kapan nanti itu dikumpulkannya? Di 01 mah udah ini sudah jalan dari kemarin, hari ini tuh sudah mau tinggal direkap gitu. Udah, Pak, ini habis kerja bakti tinggal direkap, Pak. Kami belum wali kelasnya belum sempat ngerekap. Oke. Tapi sudah ada kan, Pak. Tinggal di data saja siapa yang belum. Saya berharap anak kelas 1 itu dapat izin dari orang tua ya. Aduh, kalau anak kelas 1 sampai nggak dapat izin orang tua, pasti akan kesulitan Bapak Ibu gurunya ngajarin baca tulisnya itu loh. Izin menambahkan Bapak kepada ayah semua untuk pelaksanaan tatap muka secara terbatas yang akan dilaksanakan di SDN Batu Ampar 06 Pagi. Tentu kami pihak sekolah, Pak Anang selaku kepala sekolah, Bapak Ibu guru, kemudian karyawan, tenaga pendidikan dan juga tenaga kebersihan sudah mempersiapkan dengan baik, dengan matang dan bekerja sama dengan Korlas serta komite sekolah untuk mempersiapkannya. Jadi insya Allah PTM nanti yang akan dilaksanakan ya Pak, prokes ketatnya pun sudah kami siapkan ya Pak dari pihak sekolah. Jadi ayah bunda nanti kami hanya tinggal meminta tolong persiapkan putra-putrinya dengan baik dari rumah. Jadi sudah dipersiapkan dari rumah, mulai dari seragamnya, sepatunya, terutama tadi seperti yang sudah Bapak Anang sampaikan, alat tulis ya Mama. Mohon dicek alat tulis, buku, jadi agar peserta didik tidak saling meminjam ATK, karena memang kita tidak diperkenankan untuk seperti itu. Kemudian alat minum, alat makan pun silakan membawa masing-masing dari rumah. Jangan lupa juga sediakan masker cadangan. Mengapa demikian? Karena khawatir masker yang digunakan nanti putus atau kotor. Mereka bisa menggunakan masker cadangan meskipun di sekolah sudah disediakan. Terus kemudian paling tambahannya ini Pak, benar-benar taat prokes ya Pak, karena kan PTM ini akan dimonef langsung oleh Dinas Pendidikan, oleh Sudin, oleh Satlak. Jadi jika nanti terjadi satu hal kecil pelanggaran, itu PTM kita akan dicabut izinnya dan mungkin akan full BDR kembali gitu. Jadi kami selaku Bapak Ibu Dewan Guru dan Bapak Kepala Sekolah memohon dengan sangat agar ayah bunda dapat mempersiapkan putra-putrinya dengan baik untuk mengikuti pelaksanaan tatap muka terbatas yang akan dilaksanakan hari Senin 30 Agustus 2021. Baik, mungkin hanya itu Bapak yang ingin saya sampaikan. Barangkali ada lagi yang itu belum bertanya tuh Raka Ridwan Al-Fatih. Oke, silakan kepada Raka Ridwan Al-Fatih. Ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu semua, ayah bunda? Itu Raka tadi gimana? Kesulitan apa ya? Audionya belum diaktifkan, Pak. Diaktifkan nih Pak. Raka silakan Raka. Ada lagi yang lain? Ini mamanya Rafa Wahyu. Mama Rafa Wahyu mau bertanya atau apa? Silakan. Cukup ya, Bapak Ibu? Sudah Ya, cukup?
Oke, sudah tidak ada yang ditanyakan kembali. Ibu, aku mau banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Halo. Ibu. Bu, Ibu mau nanya. Ya, silakan. Kalau pakai face shield itu udah jadi keharusan nggak? Maksudnya setiap anak memang harus pakai face shield apa enggak? Yang penting Oke, untuk face shield ya perlu diperhatikan. Kita kan sudah ada standar pemakaian masker ya dari Dinas Kesehatan yang sebelumnya. Umpama masker medis dilapisi masker kain, seperti itu ya. Atau mungkin masker KF94 atau KN95 itu bisa dipakai seperti itu untuk pengganti face shield. Tapi kalau misalnya ayah bunda ingin lebih ketat prokes, boleh silakan peserta didiknya disiapkan face shield-nya, tapi dengan catatan tidak membuka masker ya. Jadi kalaupun misalnya memakai masker medis harus didouble dengan masker kain seperti yang sudah dianjurkan oleh Dinas Kesehatan. Seperti itu paling Mama Aska. Ya, ada lagi nih dari siapa? Soal seragam. Tadi kan udah kita bahas, Bu. Yang masuk hari Senin, ya berarti pakai seragam hari Senin itu pakai apa? Putih-putih ya? Putih-putih rompi. Ya, yang untuk hari Rabu berarti pakai baju pramuka kan? Ya betul Pak. Hari Kamis pakai Hari Jumat berarti pakai baju muslim. Iya, jelas ya Bu ya? Jadi nanti di ini aja Ibu diingatkan karena kan anaknya hanya masuk seminggu sekali ya. Jadi yang udah pasti kelas 1-4 berarti putih-putih. Kelas 2-5 pakai pramuka. Kemudian kelas 3 dan 6 pakai baju muslim. Wah, ini anak saya kan seragamnya sudah sempit. Maksudnya gimana nih? Mau bebas gitu. Nah, kebagian hari Jumat bajunya ntar dari sekolah gimana sih? Nah, tugas kebagian hari itu nanti bajunya dari sekolah. Enggak mesti dari sekolah, Bu. Kalau aneh kata ini mah yang jelas pakai baju putih aja kalau aneh kata udah sempit mah. Ya. Jangan sampai menjadikan beban nanti kalau belum ada ini mah. Pakai aja yang putih. Ya Bu ya, seragam itu baju hari Jumatnya tuh. Gamis putih, koko putih gitu ya. Tugas sekolah pada hari masuk sekolah, selesai di sekolah ya. Jadi nggak bawa tugas ke rumah. Waduh. Bu Guru, Pak Guru, jawab tuh. Pak Joko mau jawab. Suaranya. Pak Joko. Ya, Pak. Ya, itu mau jawab tuh. Tugas sekolah pada hari masuk sekolah, selesai di sekolah ya. Jadi nggak bawa tugas ke rumah. Di sekolah ya, belajar cuma 2 jam. Ya, untuk perihal tugas nanti kita kemarin sudah diskusi dengan Bulia untuk pas ketika murid berangkat itu nanti kita jelaskan materi Bapak. Ya. Terus pendalaman materi yang Ananda belum dapatkan ketika tidak bertatap muka langsung. Jadi nanti kita sampaikan ringkasan materi yang ada. Jadi ketika nanti di rumah, anak tidak kebingungan dengan materi yang sama. Lah, selain di hari tatap muka itu tadi di Senin misalkan untuk kelas 4, kemudian nanti di Selasanya kan ada Zoom Bapak. Jadi nanti bisa diulas juga. Kemudian untuk materi intinya nanti pas berangkat itu fokus kepada pendalaman materi yang anak kiranya belum paham diulas dalam di situ. Jikapun membahas soal waktu 2 jam itu tidak cukup, Pak. Mungkin seperti itu. Jadi nanti pasti akan ada tugas yang dimana tetap ketika berangkat itu pembahasan materinya lebih diutamakan untuk pendalaman materi. Jadi lebih ke fokus pendalaman materi
yang akan diajarkan dalam seminggu. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, nggak mungkin dong waktu yang dua jam ini kita bisa menyelesaikan segalanya. Jadi kemarin pimpinan saya juga ada bilang, jadi yang 2 jam ini dimanfaatkan untuk kegiatan yang esensial. Jadi kalau aneh kata nggak selesai di sekolah, jadi nanti diselesaikannya di rumah Bu. Biasanya kan kalau kalau nggak ada tatap muka, itu yang bantu Bapak Ibu, ya orang tua murid. Tapi karena ini ada tatap muka, jadi guru di sekolah itu bukan memberikan soal, tapi memberikan materi, menjelaskan materi yang esensial kepada Bapak Ibu sekalian. Adapun latihannya tetap di rumah. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan anggap udah di sekolah terus nggak ada lagi pekerjaan di rumah, itu keliru ya. Dan ini kan kita belum tatap muka secara full. Dari jam 7 sampai jam 12:10 ya. Jadi kalau aneh kata tugas yang dikerjakan di rumah itu masih tetap ada. Kemudian untuk yang pakai baju gimana Pak? Boleh muslim luar? Saya bilang boleh, tapi yang warnanya putih. Jangan yang bebas gitu loh, Bu. Ya, boleh tapi jangan yang bebas warnanya putih. Ya, boleh yang dari luar silahkan. Jangan sampai ini jadikan beban nanti alasan lagi nggak sekolah, nanti alasannya apa lagi gitu kan. Padahal saya dan guru-guru itu sudah berjuang bagaimana caranya supaya kita sekolah ini diizinkan untuk mengadakan pembelajaran tatap muka. Ini kalau andai kata sukses Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti bukan hanya 1 hari, mungkin bisa 1 minggu tuh 2 hari, 3 hari, kemudian nanti jadi full gitu loh. Makanya harus dibiasakan dulu dari sekarang, dicoba dulu sehari ini gitu, tapi harus sukses. Jadi jangan nganggap karena udah masuk 2 jam di sekolah nggak ada tugas, itu keliru. Padahal ketertinggalan kita selama 1 tahun setengah banyak sekali. Masa bisa diselesaikan dalam waktu 2 jam seminggu doang? Ya, nggak mungkin. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Rapa 5A. Mohon maaf Pak, bagi anak yang biasa ke sekolah dengan sepeda, apakah diperbolehkan? Silakan. Tapi masuknya lewat pintu depan biar nanti dicek suhu tubuhnya ya. Silakan. Dan setelah pulang, jangan sampai anak ini mampir-mampir. Bapak Ibu juga harus pantau. Ya, apalagi yang naik sepeda sampai rumah langsung mandi. Ya, langsung mandi. Jangan sampai nanti nggak mandi. Barangkali nanti di jalan ada kuman dan lain sebagainya. Pokoknya kita berusaha untuk memproteksi diri kita dan anak-anak kita. Ya. Ada lagi? Ada Pak, saya mau nanya Pak. Ya, silakan. Ini Pak, kan kita tatap muka itu cuma seminggu sekali. Ya. Kalau untuk mata pelajarannya Pak, apa kita tatap muka mata pelajaran yang hari itu kita pelajarin atau gimana Pak? Maaf Pak, saya nanya. Nggak apa-apa. Berarti Ibu nggak nyimak apa yang saya jelaskan. Tadi misalnya ada tamu Pak. Ya. Bu, yang nanti disampaikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah itu adalah pelajaran yang sangat-sangat esensial, yang penting, yang tidak dimengerti oleh anak. Jadi, anak pada waktu ketemu Bapak dan Ibu gurunya di sekolah itu sudah siap dengan berbagai macam pertanyaan. Di samping Bapak Ibu guru juga sudah mempersiapkan materi yang esensial yang untuk diajarkan kepada anak-anak kita. Jadi jadwalnya nanti Bapak Ibu guru yang akan menyesuaikan. Ya, Pak Joko, Bu Lia, mana lagi nih Bapak Ibu gurunya nih, nggak kelihatan. Ya, jadi yang esensial yang akan diberikan pada saat tatap muka itu. Yang kalau aneh kata di rumah Bapak Ibu orang tua murid kesulitan untuk menjelaskan, nah itu nanti bagian daripada tugas Bapak dan Ibu guru. Begitu ya? Ada lagi? Oke, makasih Pak. Ya, kembali kasih. Saya berharap Bapak Ibu sekalian
kita sukses dalam menyelenggarakan kegiatan tatap muka ini. Saya juga kelihatannya agak sedikit prihatin, sedih, ya dan lain sebagainya lah. Kelihatannya orang tua murid SD Batu Ampar 06 ini tidak seantusias SDN Batu Ampar 01 untuk mengadakan kegiatan tatap muka. Entahlah faktornya apa, saya juga nggak paham. Yang jelas ini harus saya harus saya sikapi, harus saya pelajari kenapa demikian. Apakah mereka sudah merasa senang untuk belajar dari rumah saja gitu kan, udah merasa cukup pintar atau bagaimana ya. Ya, yang jelas mudah-mudahan kegiatan hari Senin sampai seterusnya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua berharap mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir di muka bumi ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Anang Fajri selaku Kepala SDN Batu Ampar 06 Pagi yang telah memberikan arahan kepada kami semua dalam rangka persiapan pembelajaran tatap muka terbatas yang akan dilaksanakan hari Senin tanggal 30 Agustus tahun 2021. Baik Ayah Bunda semua, mari kita sukseskan pembelajaran tatap muka terbatas ini. Semoga lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kita tutup Zoom pada siang hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya ya. Saya mohon izin live. Baik, terima kasih Bapak. Akhiri dengan salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.